Yang jelas, bila kita bersalawat zahir dan batin, maka ketika itu roh kita lipi tulisannya. Live siaran langsung dari Nabi. Makanya Nabi Muhammad tidak jauh. Sedangkan Nabi Muhammad di mana? Di hadrat Allah. Ketika kita dekat dengan Nabi Muhammad dan Muhammad di hadrat Allah, berarti kita dekat dengan Allah. Itulah ma'rifat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamba-hamba Allah, mari kita sama-sama membesarkan Allah, menta'zim Allah, memuliakan Allah. Ayo kita bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Tuhan kita mau menerima kita menjadi hamba-Nya. Kemudian sama-sama lagi kita membesarkan Nabi Muhammad, Nabi yang kita harapkan dibimbing beliau ketika kita hidup di dunia ini, Nabi yang kita harapkan senyumannya dikala kita hendak mati, Nabi yang kita harapkan ditunggunya ketika kita terbantang di liang lahat, Nabi yang kita harapkan dibantunya ketika kita berkumpul pada suatu alam yang diberi nama dengan alam mahsyar. Alam ketika itu matahari rendah benar parah dengan kepala kita. Tanah yang kita jajak kala itu bukan aspal yang sekarang, namun yang akan kita injak kala itu wasi dan sekarang masih dipanaskan dalam api neraka. Nabi yang kita harapkan dituntun beliau ketika kita menyeberangi penyeberangan penghujung alam mahsyar dan yang menyambungkan menyampaikan kita ke alaman surga. Titian siratal mustaqim panjangnya 3000 tahun perjalanan, halus dari rambut, lebih tajam dari langit sidur. Nabi yang kita harapkan berkumpul bersama-sama beliau masuk dalam surganya Allah, diimami beliau untuk menikmati nikmat surganya Allah, dan pada akhirnya dibawa beliau untuk memandang indahnya hajat Allah. Ayo kita sama-sama kembali membesarkan beliau dengan cara bersalawat kepadanya. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah
menerima kita, mengakui kita menjadi umat beliau. Para tokoh, para sesepuh yang kita muliakan, abah-abah ulun, mama ulun, mama Rina, dan sanak, ading, anak-anak ulun, dan seluruh keluarga ulun yang hadir. Tentunya kehadiran kita semua di majelis ini membawa perasaan cinta. Makanya ulun lihat wajah-wajah yang ada ini adalah wajah-wajah pengagum, wajah-wajah pencinta Habibuna Muhammad. Barakatan kita ini berilmu kada kaya orang bahari, beramal beribadah kada kaya orang bahari. Orang bahari menuntut ilmu datu pelampaian 35 tahun, mengaji di bawah Ka'bah, mengaji di depannya makam Nabi 35 tahun. Gurunya Qutbul Aqwan, Presiden Wali Syekh Salman Al-Madani. Bulik ke kampung, sebelum bulik ketemu Lailatul Qadar. Ibunya dan ayahnya sebelum beliau lahir juga ketemu Lailatul Qadar. Sudah datang ke kampung mengarang kitab Sabilal Muqtadin yang kurang lebih 2 jari ini tebalnya, hanya dengan kurun waktu 3 bulan. 3 bulan. Ketika mengarang kitab Sabilal Muqtadin, pajak lampu yang di sekelilingnya menyala. Habis tinta, telunjuk belikas. Mengantuk mata, tangan menulis sendiri. Selesailah Sabila 2 jari tabalnya 3 bulan. Nang kayak ini, nang dipadahkan oleh orang sekarang kulitnya. Kulitnya aja letakkan ke dalam Sabila itu. Sekarang kalau sudah Sabila kulitnya, isinya tuh nang mana? Itu batu pelampaian kita itu. Makanya alhamdulillah kita ini berada pada sebuah provinsi bahari kerajaan Banjar yang dikenal dengan provinsi religi. Ada apa religi itu? Sama ya, kental dengan agama. Kalimantan Selatan selalu mengulang para ulama. Makanya terbukti pada tahun 1710 lahirlah Datuk Pelanggan 1710. Tidak cukup dengan 1710, 1735
lahir Muhammad Nafis. Tidak cukup cuman begitu, 1835 lahir Abdurrahman Siddiq, pengarang kitab Asrarus Salat, tapi sayang dipanggil oleh kerajaan Indragiri di Sumatera, beliau mufti di sana. Ada cukup cuman 1835. Sekalinya pada tahun 1911 Kalimantan Selatan melahirkan lagi putra terbaik Abah Haji Mahfuz Amin Orang. Tidak cukup dengan 1911, tahun 142 Kalimantan Selatan melahirkan lagi putra terbaiknya Guru Zaini bin Abdul Ghani dan seterusnya. Orang Bahari ngaji 30 menit. Beramal beribadah orang Bahari kadang orang kayak kita. Di Yaman bagian selatan, seorang ulama besar yang menggelar Jamalul Lail, indahnya malam hari bahasa kitanya. Jadi kalau Mbak Isa berwudu, Allahu Akbar, baca wajah, baca Fatihah, ayatnya Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai Qul a'udzu birabbin nas. Salat. Bangkit rakaat kedua, Fatihah ulang, Al-Baqarah lagi, terus Qul a'udzu birabbin nas ulang. 2 rakaat aja sebenarnya, tapi 2 kali khatam. Jadi waktu membaca Fatihah, waktu baca surah itu liur-liur saja, tapi liurnya madu. Jadi ada belakang-belakang mainon kalulot lagi masih. Kan orang Bahari itu ibadah. Nih, jangan dipadahkan muridnya oleh orang lain ini. Jadi isinya itu mana? Nah isinya tuh kira-kira kehendak orang wayah ini mengaji tataluk bulan, tulang kasus Samarinda itu boleh buka pengajian. Akhirnya muridnya panahul panah, bakal bakal harus sembahyang. Betaubatan biar nangka itu betaubatan lah, betaubatan. Makanya alhamdulillah, walaupun kita mengaji kadang-kadang orang beramal kadang-kadang orang Bahari, satu yang jangan dilepas hidup ini, cinta. Sebutin ini dilepas lagi. Insya Allah dengan kita bermodal cinta, kita insya Allah mati baik. Insya Allah di kubur kita mendapat senyuman Nabi. Insya Allah di alam mahsyar kita dapat syafaat Nabi. Insya Allah nyebrang titian ditolong Nabi. Insya Allah nyebrang titian kena dituntun Nabi. Berkumpul beliau dalam surganya Allah. Insya Allah dengan mudah cinta. Tetapi orang Bahari, al-mahabbah tabi'atun lil mahrifah. Cinta itu tidak akan tumbuh dalam hati kecuali kita cinta, kecuali kita tahu siapa orang yang kita cinta. Makanya seorang doktor dari Pakistan berkata, orang muslim itu bukan orang yang tak punya cinta. Dari penduduk dunia muslim di dunia, kita ini punya muslim di dunia 2,5 miliar. Semuanya bukan tak punya cinta, semua punya cinta. Tapi sayang, kata beliau, orang muslim sering salah mengalamatkan cinta. Ada salah. Cinta berdatangan berisi, cuma mengalamatkan kadang-kadang rumput. Maka bila rumput alamatnya sampai ada sampai onyok-onyok tukang anak mengatakan kemana mengatakan alamatnya. Nah, alhamdulillah momentum situasi kondisi kita pas Rabiul Awal, bulannya kita bersalawat.
Bulannya kita kembali membuka rahasia siapa sih Nabi Muhammad itu. Siapa kira-kira orang yang bernama Muhammad itu yang harus kita jadikan idola dalam hidup, apalagi di masa-masa ini. Putra putri Islam sudah banyak lincing daripada garis yang sebenarnya. Dalam kemajuan media massa, televisi masih bahari dia. Tambah sekarang televisi di kantong kita masing-masing. Mau apa kita ada? Apa barangnya itu? HP, Android. Android. Android kan? Android namanya Android. Kata Android. Oleh karenanya jurus yang paling tepat untuk mengembalikan Muslim kepada jalan yang benar, kembalilah kepada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kelahirannya sudah ditunggu oleh zaman Adam. Bukan sekarang saja, mulai Adam sudah ditunggu kelahirannya. Makanya pada bulan pertama Bunda Aminah mengambilkan Nabi Muhammad. Belum kada bohong, di sini ditulis. Makanya tadi belum lihat di mana ceritanya. Oh di sini halaman 21. Jelas di sini pada akan. Ini kata-katanya supaya orang jangan berbohong pada kalian. Ataha bil manami Adam, datanglah kepada Aminah bulan pertama. Aminah mimpi betapa Nabi. Ujian Nabi Adam, Aminah ikan tahulah kawan diaku. Ujian Aminah ulun kada tahu Pak Ai pian siapa. Kamu tingginya 60 hasta. 3 kali jam listrik ada juga. Adam ini tingginya 60 hasta. Badannya kemirah-mirah. Datang menemui dalam mimpi, bertanya, tahukah ikam awan diaku? Ujaminah ulun belum tahu siapa dia. Aku datukmu ada. Aku cuma hendak memberitahu. Sekarang kau hamil. Itu anak kami tunggu mulai zaman aku. Aku ini berumur 950 tahun. Jadi zaman Adam itu kan 80 tahun masih ukuran kan. 910. Sama kita 50, 45, 70, 100, 105 tuh. Kamu hanya itu tuh. Ada 100 ini. 70 itu tampilan Adam 950 tahun. Ukuran 80 tahun masih melukul. Baru begini. Nanti mana Adam? Beliau sudah menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhasil ulun simpulkan sehingga pada bulan yang ke-9 Aminah diberitahu oleh Nabi Isa alaihissalam. Tepat 9 bulan 9 hari. Jangan Aminah ke kanan, sekalinya ada Asia. Jangan ke kiri, ada Maryam. Jangan ke depan, beribak di rumah orang bidadari. Sebelum Nabi Muhammad lahir, alam lebar dunia ini kurangnya yang menjadi nabi kepada kita. Ini orangnya yang menjadi imam besar kita. Ini orangnya apabila kita turuti akan menyelamatkan kita. Sehingga Nabi Muhammad itu dari ujung rambut sampai ujung garis, luar dan dalamnya, gerak dan diamnya, guring dan bangunnya, itu zikir bagi kita. Bila zikir itu kepahala. Makanya Nabi Muhammad banyak bernama zikir. Ada kalau Nabi Muhammad zikir ada tuh. Akhir kita bila zikir itu zikri boleh dulu.
Saya mengartikan dikir, ya dikir ngarannya. Kenapa dibeli yang ngarannya dikir? Karena siapa yang mengikuti Nabi Muhammad dari kepala sampai batis, gerak dan diamnya, guring dan bangunnya, menjadikan orang itu dekat dengan Allah. Makanya diberi nama dikir. Makanya kata ulun, jurus yang paling ampuh untuk menyelamatkan sekarang adalah kembali kepada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki bagaimana akhlak Nabi Muhammad, kita teruskan dulu supaya lebih cinta kita kepada Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad? Belum ambil sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah turun tangan langsung kepada umat ini. Siapa Nabi Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ay wa ma awjadnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami jadikan akan engkau wahai Muhammad. Tidak kami jadikan akan engkau wahai Muhammad. Tidak kami jadikan akan engkau wahai Muhammad, melainkan tujuan kami engkaulah yang membagi-bagi nikmatku kepada alam raya. Itu yang harus kita ketahui dulu. Tidak ada satu nikmat, tidak ada satu rahmat yang sampai kepada kita dan yang lain dari kita, semuanya itu jasanya Nabi Muhammad. Yang menjadikan memang Allah, tapi yang menyampaikan kepada yang lain adalah Nabi Muhammad. Aturannya sadar kita. Ketika kita memandang, mengikuti satu cangkir banyu yang ada di tangan kita, kita ingat jasanya Nabi. Ini harus kita. Ketika banyu kita minum, terasalah banyu di lambungan kita dingin dan sampai ke dalam paru kita, kita harus ingat ini jasanya Nabi Muhammad. Memang Allah yang menjadikan itu semua, Allah yang mengapikan haus kepada kita, tapi semuanya gara-gara Nabi Muhammad. Aturannya begitu kita mencukup pakaian kita, kita ingat ini jasa Nabi Muhammad. Ketika kita pakai tapir kita ingat ini jasa Nabi Muhammad. Ketika kita mandang kita punya rumah, ini jasa Nabi Muhammad. Ketika kita mandang kita punya kendaraan, ini jasa Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita berkicik, bertafakur, adanya diriku, dijadikannya aku, hidupnya aku, diberikan akal, pikiran, pendamaran dan penglihatan, semuanya jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar atau tidak? Semuanya adalah jasa Nabi Muhammad. Ayo kita salawat dulu kepada beliau sebagai tanda kita ini orang yang ingat akan orang yang berjasa kepada kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al Muhammadun asraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi alal qadami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karami Ahmadun jubilat bin nuri tinatu Muhammadun
yazal nuram minal qidami ya Muhammadun syukruhu fardun alal umami ya Rabbi bil Mustafa baligna qasidana setiap nikmat di situ ada jasanya Nabi Muhammad. Ingat, oleh kita semua, wahai umat Muhammad, pencinta ulung kepada Nabi Muhammad. Ingat semua, setiap nikmat itu jasanya Nabi Muhammad. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mamba'ul Aqwan, Mamba'ul Aqwan, Habibi Muhammad, 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 Khairil Mursalin, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sumber alam, sumber alam, kasihku Muhammad, 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 paling hebat Rasul. Sumbernya alam semesta, paungnya alam semesta. Maulah pian berumah kepalanya ada. Maulah pian menanam kumbili amun tampangnya ada. Maulah. Maulah ada anak amun abahnya ada. Makanya sampai dikatakan oleh Nabi, Ana Abul Arwah wa Adamu Abul Jasad. Aku bapaknya segala arwah. Nabi Adam bapaknya segala itu. Makanya orang-orang wali itu menyembah muridnya subhanallah. Alhamdulillah Tuhanku Allah. Ada Allah yang membuat malam raya ini. Yang kedua, Alhamdulillah Nabiku Muhammad. Pujiannya. Karena Nabi itu menyebutkan malam raya. Yang ketiga, Alhamdulillah rizkiku pada Allah. Kawan yang lain merasa jadi. Tapi nakalan Allah ada mau urin, mengantuk ada mau. Ayo. Nang sembahyang pada ada tatap mereka. Nah ini amalan orang-orang wali mengumpuli. Alhamdulillah Tuhan Allah. Artinya Allah yang menjadikan malam raya. Alhamdulillah Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad yang menyebabkan alam raya dijadikan Allah. Alhamdulillah rezekiku pada Allah. Rezeki ini dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki zahir apa? Nah kita makan, nah kita minum, nah kita pakai, nah kita ganai, nah kita kendarai. Rezeki batin apa? Ilmu dan ibadah.
Yang kedua yang harus kita ketahui lagi, yang harus selalu kita anyari ingatan kita, di mana ada umat, di situ ada Nabi Muhammad. Wah, Haji Arsad tadi Nabi Muhammad itu pada mati, iya, pindah alam. Di mana ada umat, di situ ada Nabi. Makanya waktu asrakal berdiri ya, sampai-sampai kita berdiri dan mulut kita, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu sadar atau tidak, mengerti atau tidak, itu kita meyakini kehadiran Nabi. Wahai Nabi, salam padamu. Wahai Rasul, salam padamu. Wahai Habib, salam padamu. Makanya biar sebagai bukti bahwa kita ini dijadikan Allah sabab Nabi Muhammad. Lihat bujur-bujur, pinandui bujur-bujur, sebagai bukti bahwa di mana ada kita, di situ ada Nabi kita. Pinandui bujur-bujur, kita ini tubuh kita dibentuk oleh Tuhan ngaran Nabi Muhammad. Lihat. Mana inya coba lihat berdiri. Bila biar berdiri itu kepala kita itu mimnya uling ngaran Nabi Muhammad. Kemudian tangan kanan kita haknya uling ngaran Nabi Muhammad. Parok kita mimnya uling ngaran Nabi Muhammad. Batis kita dalilnya uling ngaran Nabi kita. Jadi tulisan tubuh kita ini ngaran Nabi. Siapa yang bikin? Allah. Kenapa? Allah amat mengadakan kepada kita. Kamu kujadikan sebab kekasihku, ku bikin bentuk tubuhmu namanya. Kamu kujadikan dari hambaku yang mulia, dan di mana ada kamu, di situ ada dia. Makanya tubuhmu ku bentuk namanya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Kalau ya Muhammad kami bawa kemana-mana. Aku dekat dengan makhlukku ini, kamu pun juga dekat dengan makhlukku, supaya kamu menyaksikan pekerjaan umat-umatmu. Cukup sudah kita tahu yang dua perkara ini. Setiap nikmat jasanya Nabi Muhammad. Di mana ada kita, di situ ada Nabi kita. Cukup sudah. Pemimpin yang mana yang seperti ini? Dan beliau oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai pengarang Nabi itu diulang Tuhan ngarang sidin raufur rahim. Berapa ngarang Nabi yang bilang? Nabi punya ngarang 201. Di antara ngaran Nabi Raufur Rahim. Sayang benar awan umat. Sayang benar sedih. Sehingga sampai malam Senin 12 Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijriah, malaikat maut sudah datang ke kamar beliau mengatuk. Nabi ketika itu sudah berada di atas kasur beliau, tubuh beliau lama.
Datang malaikat maut, Nabi pun bertanya, yang siapa? Aku malaikat maut. Wah, malaikat maut, iya. Terus kedatangan kalian untuk apa? Aku diutus Allah untuk menawarkan kepadamu satu di antara dua. Apa? Sekarang pilihlah satu di antara dua. Mau kupisahkan rohmu dengan tubuhmu, dan kau akan kubawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kau mau hidup panjang lagi untuk menyayangi umat-umatmu, berdakwah kepada umat. Apa kata Nabi? Alam yang diucapkan yang terakhir itu apa? Ar-Rafiqul A'la. Aku pilih kawan yang sangat mulia. Siapa? Allah. Berarti Nabi memilih kembali menghadap Allah. Tetapi wahai malaikat maut, kata Nabi, sebelum kau pisah tubuh dengan roh ini, aku bertanya dulu kepadamu, Jibril sekarang ada di mana? Kata malaikat maut, Jibril lagi di langit pertama, satu mat lagi dia akan datang ke sini. Karena Jibril selalu mengawalimu dalam kesusahan atau dalam bahagia. Ketika Jibril datang, mata Nabi pun berkaca-kaca, suara sidin tersandar-sandar. Ya Jibril, malaikat maut sudah ada di depan. Dan dia tawarkan kepadaku satu di antara dua. Aku milih yang pertama, aku pilih Allah. Tetapi wahai Jibril, sebelum malaikat maut memisahkan aku, rohku dengan tubuhku, aku hendak bertakun dulu awan nikam Jibril. Kira-kira aku tinggalkan dunia ini, umatku ini kayak apa? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kau jangan sedih, kau jangan takut. Nanti hari kiamat, ikam Muhammad membuka syafaat. Dan umatmu yang kau berikan syafaat mula-mula, umatmu yang awal-awal dihisab, umatmu yang awal-awal nyebrang dia, umatmu yang awal-awal masuk surga, surga Muhammad 2/3 ditutup itu. Nabi rupanya mendengar itu belum puas. Beliau berteriak, la arda wa wahidun min ummati binnar. Wahai Jibril, belum puas hati ini, amun satu saja nanti ada umatku yang dimasukkan dalam api neraka. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pasrah. Malaikat maut pun perlahan untuk mengeluarkan rohnya dari ujung kakinya. Pelan rohnya diurut, pelan rohnya dikeluarkan, sehingga sampai larutnya ke tenggorokan. Malaikat maut berkata, sakitkah wahai Muhammad? Sakit, kata Nabi. Padahal Muhammad, segimit-gimit aku mencabut roh siapa. Teriak lagi Nabi, ya Allah, kalau begini patihnya sakaratul maut, ya Allah, kumpulkan saja patihnya sakaratul maut kepada sakaratul maut umat ulun, tumpahkan saja semuanya kepada ulun, biar orang yang menanggung semuanya, ya Allah. Beliau bernapas menggerak sekali, yang kedua, yang ketiga, akhir menggerak napasnya itu. Ujian alif kepala akan paling aku kau mulutnya. Sekalinya apa yang akan diucapkan? Ummati, ummati, ummati. Aku tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ulun titip umat ulun kepadamu. Ulun titip buruk baiknya umat ulun kepadamu. Ulun titip umatmu kepadamu, umat ulun kepadamu. Aku tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabarlah Nabi. Inilah akhir perjuangan Nabi untuk itu. Kira-kira sesudah kita mendengar 3 perkara ini, setiap nikmat itu jasa Nabi Muhammad. Di mana ada kita, di situ ada Nabi Muhammad. Dan Nabi sampai menghembuskan nafas yang terakhir, nanti pikiran kita. Kira-kira kita apa pembalas kepada Nabi?
yang sudah kita perbuat kepada Nabi? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk Nabi? Tidak ada yang paling menyenangkan Nabi kecuali pada ketika umat ini mengikuti beliau. Ulang sekali lagi, tidak ada yang paling membahagiakan hati Nabi kecuali ketika kita ini mengikuti kelakuan beliau. Kenapa? Karena kita dengan mengikuti kelakuan beliau berarti kita cinta kepada Allah. Timbangan, ukuran cintanya kita kepada Allah diukur dengan mengikuti kelakuan Nabi. Berapa kita mengikuti kelakuan Nabi Muhammad, seitulah kita cinta kepada Allah. Hebatnya Nabi Muhammad ini, sampai Allah itu menggantungkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad tergantung berapa kita mengikuti Nabi. Dan berapa kita mengikuti Nabi Muhammad, seitulah kita dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika mereka cinta kepada aku, maka takarannya ikutilah kamu. Apabila mereka mengikuti kamu, maka mereka berambik kada segala, bercinta tidak sendiri, maka aku akan cinta kepada mereka. Mereka akan masuk ke dalam surga. Kita ada tahu sunnah Nabi mana yang menyebabkan Allah cinta kepada kita? Oleh karenanya, belum sasar menggambar oleh bangun guring dulu. Kebiasaan kita kalau sudah bangun guring kan pakai nanggung merah aja dulu, nanggung merah aja. Kita bangun guring kebiasaan pakai. Bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Namanya amal belajar jangan terlalu susah. Nabi mensunahkan kalau sudah kita berkami lalakian, bibinian, ketikis. Mohon maaf nih agak sedikit nih kata-katanya, tapi lu mencontohkan sunnah. Ketikis, bagaimana cara ketikis berkami? Baca-baca. Ingat kita dalam hati, aku batis bakami karena mengikuti Nabi. Itu sudah kita cinta kepada Allah. Paling bakami, tanda kita cinta. Kenapa mati berjalan? Nabi menyuruh. Sudah bakami tiis, sudah bakami bebasuh. Bebasuh tangan kiri, dan membasuh tangan kanan, dan mengikuti Nabi. Kenapa aku begini? Karena mengikuti sunnah Nabi. Berarti cinta kita kepada Allah. Pahaminya itu. Dalam puisi aja itu ada kisah pahala dulu, kita cinta Allah aja kita mandir. Namun kehira apa ini Ustaz kayak apa? Nabi mensunahkan bila berdapat bahira berbarak ke sebelah kiri duduknya. Ingat kita ini sunnah Nabi, kita turuti sunnah Nabi, berarti karena kita cinta Allah. Ya. Nambah ini sahirak-hirak kalah mengajar satan. Ada nilainya. Kecuali ketika kita gantungkan mengikuti Nabi, baru bernilai. Sudah bahira, berbarat ke kiri, kemudian kita disuruh istinja, basuh bahira. Basuh bahira dengan tangan kiri dia Nabi. Kenapa aku tangan kiri? Nabi namanya, aku mau ikuti Nabi, berarti kita cinta Allah. Sampai dia Nabi berbasuh itu hanya berasih kasar mengarang. Kenapa sampai kasar? Karena mengumpati Nabi, berarti kita cinta Allah. Tahukah kita barangkali gara-gara berbasuh itu kita dicintai Allah yang menyebabkan kita masuk surga. Wow. Tapi semuanya harus dikaitkan dengan Nabi. Makanya kata Allah, dari ujung rambut sampai ujung batis, Nabi itu bernama dzikir. Bila kita ikuti, kita berpahala. Bila kita ikuti, berarti kita cinta Allah. Ada dzikir.
Ada dalam puisi itu untuk kita mana aja, akhirnya yang bicara bikin sudah kita kepada Allah. Bahkan itu menyebabkan Allah cinta. Basuh, kemudian kasat sudah cium, ada bau lagi. Itu maka kamu hanya mencium kan? Wah itu istinja batas. Kasat, buktikan cium mana kan? Bukan bau lagi, berarti beres. Soalnya menjawab ada wajib mencium kan? Sunnah Nabi sampai wajib mencium, sampai wajib mengucup. Nah, itu benar, bukan bicara ada bicara kuyung dan nangarannya kasat itu wajib mencium, nangarannya kasat itu wajib dikucup. Kenapa demikian? Nabi yang mensunahkan. Kan kalau weekend masih ada berbeda. Allah berbeda sembahyangnya musuh ayat, tapi istilahnya kan bersih tidak diterima. No, orang Inggris. Orang Arab gelap. Gara-gara istinja aja tuh. Kemudian ibadah istinja kebiasaan kita berwudu. Kalau sudah kita berwudu, sebelum kita berwudu disunahkan Nabi bersiwak. Apa siwak kita? Sikat gigi. Ketika kita sikat gigi dulu kan yang kanan, baru yang kiri. Kemudian cucukkan sikat gigi, disikat dua airnya bahannya hilang. Kenapa kita bersikat demikian? Nabi menyuruh, nanti kita cinta. Masih sikat-sikat Pak. Tapi tahulah menggantungkan kepada Nabi. Dan tahu lagi sekarang ini mana? Sama aja pada bersikat juga, sama aja pada berundul juga. Tetapi ketika kita lupa menggantungkan kepada Nabi, gawean kita itu mukmalan sudah sia-sia ulang. Akhirnya kita berwudu, baca bismillah, ingat terus hati itu menggantungkan karena mengikuti Rasulullah. Kita basuh tangan kita karena mengikuti Nabi Muhammad. Kita basuh muka kita karena mengikuti Nabi Muhammad. Kita basuh tangan kita karena mengikuti Nabi Muhammad. Kita sapu kepala kita karena mengikuti Nabi Muhammad. Kita basuh, kita sapu telinga kita karena mengikuti Nabi Muhammad. Kita basuh batis kita karena mengikuti Nabi Muhammad. Kita berdoa menghadap kiblat. Jangan mata kita diperkirakan matahari jam 3:30 Komarian karena mengikuti Nabi Muhammad. Allahu Akbar, ini adalah sunnah Nabi. Pada ketika kita mengikuti sunnah Nabi, Allah berjanji, yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kita. Bila Allah cinta, dapatnya surga. Potongan ayat selanjutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Hapus dosa zahir dan batin. Bila ada berdosa lagi, aturlah utuh dari langit masuk ke hati kita, kita dapat makrifat kepada Allah ketika itu. Itu yang berlaku. Makrifat kepada Allah, kenal Allah, orang kenal Allah selalu ingat dengan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara mengikuti Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pada jadi bimbing kepada kita. Ketika kita ikuti Nabi Muhammad, spontanitas sampai di kepada Allah. Ini amalan hati. Itu namanya salawat batin. Salawat batin. Yang kedua, harus dilengkapi dengan salawat zahir. Apa salawat zahir? Yang kita baca di mingkong. Dengan dua salawat kita jalankan. Dengar. Pada Maulid Al-Hamsi sering kita baca. Kali yang ketiga, siapa yang masih ingat? Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Vokalis nih. Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi salatan salawat yattasilu biha, langsung berhubung dengan bersalawat itu rohul musalli, roh dan bersalawat bihi, dengan roh Nabi Muhammad live
Live dong. Urusannya lipik. Dibaca live. Siaran langsung. Jadi waktu kita berselawat itu siaran langsung, seakan-akan roh kita dalam roh Nabi Muhammad bercermin. Ini hebatnya salawat ini. Salawat zahir dan salawat batin. Jadi ketika itu roh kita kontak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di mana adanya? Di hadrat Allah. Berarti bila kita awal Nabi Muhammad bercermin, berarti sepuntat kita sampai kepada Allah. Inilah makrifat. Yo umat Nabi Muhammad, jangan lupa bersalawat kepada Nabi. Tentunya dua salawat tadi, zahir dan batin. Colok rupiah ingat sunnah Nabi Muhammad salawat tadi. Colok baju ingat sunnah Nabi Muhammad salawat tadi. Colok silawat ingat sunnah Nabi Muhammad salawat batin. Tetapi bila ini nama Nabi Muhammad kayak apa disesuaikan? Di dunia, di dunia. Colok baju ingat sunnah Nabi Muhammad, baju itu panjang. Bajunya muda, ada sunnah Nabi Muhammad? Tidak, tentunya bajunya lain. Ya, aku baju sate panjang ya baju. Mau ke pasar, panjang ya baju mau ke pengantin. Tapi aku namanya sudah di bapak latar ada. Nah hadang tukang iwak, puluh ya atau pada bapak. Nah ini ada kawat, ikut Nabi Muhammad ketika itu. Ada nangalan pakaian Nabi Muhammad sesuai syariat Islam. Bujur apa? Hei, bujur juga kan? Oh, di binian. Pahin ke pasar panjang baju, pahin ke pengantin panjang baju, pahin jaga iwak muda baju. Jangan. Sesuaikan supaya hati kita benar-benar salawat batin kepada Nabi. Tambah biar lagi bersalawat di mulut, terserah biar salawatnya. Hendak biar baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad boleh, atau biar baca salawat nur Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ini murid dati wa siri sari bisairi asma'i wa sifat sama seribu kalimat lain. Silakan. Yang jelas bila kita bersalawat zahir dan batin, maka ketika itu roh kita lipi tulisannya live siaran langsung dari Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tidak jauh. Sedangkan Nabi Muhammad di mana? Di hadrat Allah. Ketika kita dekat dengan Nabi Muhammad dan Muhammad di hadrat Allah, berarti kita dekat dengan Allah. Itulah makrifat kepada Allah. Jadi ini malam dikatakan benar ucapan kita, ucapan Haji Arsyad, salawat akan membawa kita makrifat kepada Allah. Maka siapa yang makrifat ketika hidup di dunia, insya Allah matinya beriman. Bila mati beriman, insya Allah masuk surga. Bila masuk surga, insya Allah dibawa Nabi untuk memandang indahnya hajat Allah. Makanya ada syair. Allahu Rabbi, mudahkan kami menata hidup dengan ridha-Mu. Allahu Rabbi, mudahkan kami menata hidup dengan ridha-Mu. Bagaimana caranya? Ikuti ini. Hidup kita berarti dalam ridhanya Allah. Maka apabila sudah kita mengikuti Nabi Muhammad, syair yang kedua, Allahu Rabbi, kumpulkan kami dalam surga-Mu tanpa
hisabmu. Allahu Rabbi, kumpulkan kami dalam surgamu tanpa hisabmu, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Anda dulu kata salamat jaya tercapai masuk surga tanpa hisab bersama Nabi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa guru dan orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Alim, berikanlah ilmu yang berkah pada kami, supaya kami yang tahu yang benar itu benar. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengerjakannya, dan yang salah itu salah. Berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Ya Allah ya Nafi, berikan pasangan hidup dan keturunan yang salih dan salihah pada kami. Jadikan guru-guru kami menjadi guru kami dunia akhirat. Jadikan orang tua kami menjadi orang tua kami dunia akhirat. Jadikan anak istri dan cucu kami menjadi anak istri dan cucu kami dunia akhirat. Jadikan saudara dan saudari kami menjadi saudara dan saudari kami dunia akhirat. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga kami dunia akhirat. Jadikan jiran kami menjadi jiran kami dunia akhirat. Ya Allah ya Mukmin, tetapkan iman kami di akhir hayat kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kumpulkan kami dalam surgamu tanpa hisab dengan orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.